Ini gara-gara banyak air kulit yang gatal-gatal ini. Coba sekian 500.000 tuh kali sekian produk tuh berapa miliar tuh? Oke, Jenderal, ini kita melihat dari pemberitaan Detik Sulsel ya, teman-teman. Ini bisa dilihat, oke, bahwasanya Mira Hayati itu divonis 10 bulan penjara ya oleh pengadilan, dan di mana sebelumnya itu jaksa penuntut umum itu menuntut Mira Hayati itu selama 6 tahun kurungan penjara. Tanggapan seorang jenderal seperti apa melihat itu? Karena banyak juga mungkin sih yang dirugikan masyarakat, tapi cuma kondisinya 10 bulan. Ya ini saya bilang yang keputusan yang tidak berkeadilan. Dari 6 tahun ya, gitu. kan sangat-sangat luar biasa. Sementara dia meraup keuntungan dari hasil kejahatan ini sudah berapa besar. Sedangkan JPO aja menuntut tuh 6 tahun dan denda tuh 7 miliar masalah itu ya. Nah, terus jatuhnya 10 bulan semua juga orang mau. Belum potong remisi segala macam, selesai sudah. Sementara akibat dampak yang ditimbulkannya sudah merusak kayak ramai masyarakat pengguna skincare dia. Ini kan sudah perbuatan tindak pidana, sebenarnya sudah tindak pidana serius menurut Apakah saya. putusan pengadilan itu mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat? Nah ini yang tidak merasakan keadilan. Ini sudah nggak adil. Nah ini saya bilang ya, mohon maaf kepada pemutus-pemutus daripada hakim nih, jangan berikan contoh yang nggak baik, akhirnya menyoroti kita penegakan hukum itu tidak berkeadilan itu. Iya, karena ini kan tindak pidana murni, bukan delik aduan. Betul, tindak pidana murni itu kok betul 10 bulan. Makanya informasinya kalau nggak salah jaksa banding, dia keberatan atas 10 bulan. Nah harus dicermati juga kenapa dia banding ya, jangan sampai terjadi lagi kasusnya Tanur lagi. Ya, itu ya. Nah, perlu kita waspada dan perlu dikawal ini gitu loh. Ini kan namanya sudah nggak benar. BPOM katanya sudah menegur. Sudah, berarti kan ada sesuatu hal benang merah yang tidak benar dilakukan oleh yang bersangkutan. Nah ini kenapa tidak jadi acuan daripada hakim sebelum dia memutuskan, memberikan vonisnya? Kan agak jomplang ya, antara 6 tahun jadi 10 bulan. Ini kan sudah, saya bilang nih apa ya, yang nggak berkeadilan lah. Iya, ini message yang sama Pak Jenderal, jangan jadikan masyarakat seperti kelinci percobaan gitu ya. Dicoba dulu tes tiba-tiba hancur. Udah hancur orang, ada bahkan yang sudah rusak, ada mukanya segala macam. Gitu. Nah, udah ada kanker kulit lagi. Itu 10 bulan. Sudah berdampak kepada masyarakat pengguna. Dia sudah meraup keuntungan sebesar-besarnya. Bahkan apalagi saya lihat dia, yang saya monitor seperti Bung Pitra bilang, ini nyawer-nyawer orang dia dengan mencolok. Dari mana? Mencolok, ada bawa-bawa emas lagi. Bawa emas gede-gede itu kan. Nah, tak tahu yang dihasilkannya dari hasil kejahatan. Nah, bayangin dampaknya ke masyarakat luas. Tuntut 10 bulan. Hakim adil nggak di sini? Apakah hakim sebelum memutuskan berpikir nggak dampaknya kepada masyarakat yang lain? Nanti akhirnya orang lain akan uji coba. Bikin gitu lagi ya. Gitu lagi. Cuma 10 bulan. Nah, 10 bulan. Sama dengan Tipikor juga kan. Tipikor sudah makan uang negara ratusan miliar, tuntut cuma 2 tahun. Oh gampang kok. Gampang. Sementara uang yang disimpan dia sudah beratus miliar. Keluar dia sih. Keluar lagi. Konglomerat dia. Tenang-tenang aja konglomerat dia. Orang di dalam jadi pijitin dia gitu. Kan rusak aja. Makanya kembali lagi ya, inilah yang bisa bilang tuh. Marilah kita penegak hukum ini juga harus menunjukkan etikanya. Sementara ya, ingat bahwa masyarakat sudah menyoroti cara kerja aparat penegak hukum, baik dari kepolisian maupun dari kejaksaan maupun kehakiman, termasuk dari pengacara juga. Nah, kenapa tidak memberikan suatu contoh supaya mereka itu meminimais pandangan negatif terhadap kita? Nah, kalau kayak gini gimana nanti kita mau menyatakan bahwa penegakan hukum udah benar? Nah, contohnya itu. Nah, rusak kita kan. Akibatnya gara-gara nilai setitik rusak susu belanga. Ini jangan menjadi cita-cita bagi orang lain untuk seperti dia kan. Betul. Gitu. Akhirnya orang kan pasti nggak jauh dari sini, nggak jauh dari sini. Aman itu. Aman itu. Nanti akan berpikir juga masalah yang sedang terjadi nih.
Hmm. Nah, tuh dianggap jadi jurisprudensi lagi kan kacau kan. Jadi teman-teman ini sangat jadi fenomena di tengah-tengah masyarakat kita ya. Ketika keadilan itu jaksa penuntut umum menuntut 6 tahun, tapi vonis pengadilan hanya 10 bulan, merupakan suatu wajah daripada penegakan hukum Iya, yang tidak betul. berkeadilan. Karena apa? Karena yang dirugikan juga kan banyak di sini kan gitu. Nah, terus produk-produknya kan sudah sempat ditegur oleh BPOM. BPOM. Artinya apa? Ini bahaya gitu apabila memang terjadi diulangi lagi perbuatan yang sama. Gitu. Ya, jadi kita juga dalam ingin membeli suatu produk dalam hal skincare dan lain, lebih dulu cek dulu apakah terdaftar di BPOM atau Iya. seperti apa. Iya. Karena nanti konsekuensinya kita sendiri Betul. yang rugi. Bahkan ada lagi saya lihat jenderal ini ya, dia habis operasi kecantikan dia stroke, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Betul. Padahal dia mukanya cantik gitu. Nah, setelah itu malah praktek ya katanya katakan. Nah, terus itu tiba-tiba banyak lah alasan segala macam. Tidak ada, kita lihat tuntutan itu karena dia merasa ya dia yang mau kata dia gitu kan. Bukan masalah mau atau tidak maunya gitu loh. Tapi potensinya itu kepada masyarakat seperti apa gitu. Karena kan dia alasan oh dia kok yang mau, saya kan jual aja kata dia gitu gimana. Apesnya kan di situ. Jadi alasan pembenar bagi pemproduk atau yang menggawangi itu. Nah, ini ya sialnya kan. Nah, namanya masyarakat disuguhkan seperti kayak gitu. Karena namanya masyarakat kan pengen juga dia pengen cantik, tapi dia kan nggak tahu ini asli bener itu merusak tubuh atau tidak. Yaitu seperti yang Bu Pitra bilang, ada yang mukanya jadi peot-peot. Setelah beberapa tahun dia bukannya malah bagus, malah rusak. Ada yang pakai katanya apa kolagen apa tuh? Memutih itu, tapi bukan putih, malah jadi bercak-bercak. Iya benar. Nah, kenapa? Yang disuntik itu bukan alat kolagen, yang disuntik itu air. Nah, tapi masyarakat percaya di sinilah dia dengan hasil, dengan cara melakukan kejahatan meraup keuntungan sebesar-besarnya. Sebenarnya orang-orang kayak gini harus ditindak tegas. Harus betul-betul saksikan sanksi hukum yang setimpal. Contoh yang 6 tahun jadi 10 bulan ini nggak manusiawi saya anggap. Ini kita lihat BPOM ini mereka ini dari sudut pandang praktis ini mereka bekerja nggak sih? Itu yang saya bingung, Bung Pitra. Itu ini kan banyak nih produk pabrik-pabrik itu. Masa nggak ada terverifikasi atau memunculkan bahwa ini ternyata produknya nggak bermacam. Mereka tunggu dulu pengajuan ke saya nanti kita cek gitu. Dari harusnya kan mereka yang aktif dong, nggak harus menunggu pengajuan untuk didaftar BPOM gitu. Ini aja contohnya nih. Kita berbicara tentang skincare masalah Rejer. Dia speak up nggak nih? Bahwa hasil pengecekan ke rumah produksi ternyata seperti ini. Karena ada dua alternatif gini Bung Gitara. Orang kan sudah menenggarai skincare-nya ataupun produknya Reza ini bermasalah. Suka tidak suka kan turun produksinya. Nah, yang sialnya dia benar sesuai dengan standarisasi. Tapi stigma itu sudah muncul. Makanya digunakanlah speak up dari BPOM itu. Tapi kalau hanya speak up menyatakan memang dia tuh memang bermasalah, underclaim, ya, itu harus diambil langkah tegas bekerja sama Departemen Kesehatan, Kepolisian, dan BPOM. Tutup rumah produksi, sita hasil kejahatannya semua, tuntut seberat-beratnya. Ini mana nggak bunyi, nggak ada speak up. Kalau udah capek kita ngomong tuh, BPOM speak up, enggak diem aja. Ini apa cuma ngumpulin apa stikernya aja, izin edarnya, itu kan dibeli tuh di izin edar tuh. Coba sekian 500.000 tuh kali sekian produk tuh berapa miliar tuh? Apa gara-gara itu diem? Muncul dong. Percuma diberikan kewenangan, sehingga masyarakat tahu bahwa skincare yang mana yang layak dipakai dan mana yang tidak. Itu loh kira-kira Bung Pitra. Oke. Ini kan saya lihat bukan hanya BPOM aja yang disorot oleh masyarakat. Tapi kemarin juga pernah saya lihat video DPR RI memanggil para pelaku usaha ini. Iya. Untuk RDP, rapat dengar pendapat. Tapi kan di DPR itu kan nggak ada taringnya, dia hanya rekomendasi aja. Gitu loh. Makanya ini sebenarnya peran DPR itu apa sih gitu loh. Kalau memang mereka sebagai fungsi pengawasan, kenapa BPOM-nya nggak mereka libas gitu? Sebenarnya betul apa kata Bung Pitra. Seharusnya kalau memang dia fungsi pengawasannya ada, setelah mereka dengar pendapat dengan beberapa aktor-aktor yang terlibat di dalamnya itu, langsung turba.
Namanya waskat. Iya benar. Mengawasi betul nggak melakukannya. Kalau dia tidak punya spesifikasi tentang itu, gandeng Departemen Kesehatan, gandeng BPOM. Nah ini kan nggak habis main di pelataran DPR, bilang sudah nggak ada tindak lanjutnya. Suaranya yang kencang. Suara kenceng, hasilnya kagak jelas kan gitu. Acting dulu di TV ya. Yang penting saya udah turun ini kan. Tapi pelaksanaannya nanti gitu loh. Muncul dong. Nah kami buktikan setelah kami. ABS dong, asal Bapak senang. Itulah susahnya. Jadi jangan kita cuma duduk di sana tapi tidak ada hasil yang ditemukan dari apa yang kalian lakukan. Mana kita buktikan? Nggak ada. Nggak ada. Nah, Omongan aja. Harusnya kalau memang betul-betul ini kan sedang booming nih. Iya. Udah dipanggil. Ya turun dong. Iya. Ajak media. Ini loh hasil pengecekan kami di lapangan, kami ambil sampel contoh rumah produksi ini, ternyata seperti ini. Jadi sehingga masyarakat yakin, oh berarti ternyata memang action ini dari komisi sekian di DPR RI. Bukan cuma marah-marah doang di DPR, habis marah-marah udah selesai. Nggak ada langkah tindak lanjut. Yang dipanggil tuh ketawa-ketawa lagi, yang penting gue udah dipanggil aman, dia lakoni lagi. Retorika aja ya. Nah ya retorika. Ya kembali lagi pada pokok masalah tadi Bung Pitra, mari sama-sama kita tegakkan hukum. Wahai penegak hukum, tolong buktikan kepada masyarakat. Kalau sudah terjadi seperti yang sudah divonis 10 bulan ini sudah tidak ada rasa keadilan. Harusnya DPR panggil dong hakimnya itu. Kenapa kamu lakukan ini? Sudah bukti. Sudah meraup keuntungan sekian ratus miliar. Sudah merugikan masyarakat. Tunjukin emas dan lain-lain itu. Ternyata terbuktikan banyak juga. BPOM sudah negur. Terus kok jadi sanksi cuma 10 bulan? Padahal jaksa sudah menuntut 7 miliar ya dendanya tuh. Terus kemana tuh? Kalau nggak salah 7 atau 1 miliar. Pokoknya miliaran lah. Miliar tuh. Jaksa. Tapi kemana? Nggak kelihatan juga. Nanti masuk di sana senyum-senyum. Atau 2 bulan lagi sudah keluar ya? Udah keluar. Main lagi operasi. Main lagi. Hancurlah negara kita. Gitu kira-kira Bung Pitra. Makanya ini sangat dilematis juga ya teman-teman ya. Makanya karena banyaknya skincare yang liar juga ya. Jadi saya takut juga Bang pakai skincare. Jangan-jangan ini ditempel aja ini BPOM tapi nggak terdaftar gitu. Jadi kita pilih yang jelas-jelas aja lah gitu kan. Karena takut juga kita. Saya jujur ngomong, saya cerita juga, saya kan saya pakai penghitam rambut tuh, gatal-gatal gitu kan. Nah ini jangan gue korban juga nih, kacau juga nih. Ini itu takutnya banget itu, karena banyak juga tempelan sekarang gitu lah. Kayaknya seperti apa? Oh produksi itu kayak seperti gimana apa? Oh iklannya luar biasa kan? Iklannya, pakai gatal-gatal banget kepala gue itu kan. Nah ini jangan-jangan parah juga nih itulah kan? Fungsi daripada BPOM ini sidak ke lapangan. Setuju jangan saya. duduk manis aja gitu. Ini kan yang kita lihat ini pandangan dari masyarakat itu mereka hanya menunggu suatu produk itu didaftarkan oleh suatu perusahaan gitu loh. Baru mereka cek. Ya kan lucu. Mending kalau dicek ke rumah produksi loh. Iya. Cuma yang dipakai sampel itu yang dilihat sudah benar nih katanya. Di sini yang dibikin yang bagus-bagus, yang di sana nggak jelas. Iya benar. Ngecek nggak ke rumah produksi? Iya. Harus dicek itu. Harus diambil juga sampel. Ambil sampelnya. Jadi sampel kamu bawa, saya bawa sampel dari sini. Ada nggak kandungan kimianya? Ada nggak kandungan zat berbahaya atau sulfur, merkuri? Ini gara-gara banyak merkuri kayak gatal-gatal itu. Karena begini juga Pak Jenderal ya. Untuk jadi pengusaha skincare ini nggak mesti harus jadi dokter. Ya. Banyak juga mereka yang bukan dokter buat skincare dan lain-lain ya, bisnismen lah kan gitu. Sehingga kita juga kan sebagai masyarakat awam bingung juga mana sih yang menjadi acuan mereka. Tiba-tiba nanti ini udah berkasus, ini udah berkasus, sana berkasus. Tapi kita nggak tahu siapa dalang di balik itu yang ketawa-ketawa mau lihat itu kan gitu. Yang penting gue dapat duitnya kan gitu. Iya, ini yang menjadi persoalan. Nah, kalau seumpamanya BPOM seperti ini terlihat pasif dan tidak ada melakukan tindakan tegas terhadap seluruh, ya kita bilang seluruh para pelaku usaha ini, kita bicara di tengah aja, netral aja kan gitu. Yang menjadi korban siapa? Terus apa fungsi penegakan hukum yang dilakukan BPOM itu apa saja gitu.
apa yang menjadi idaman kita semua sehingga BPOM ini dapat melaksanakan tugasnya. Nanti akan dijawab di segmen berikutnya.